Assalamualaikum YouTube, selamat datang kembali di channel saya. Ya kan, cukup lama ya, sekitar 1 bulan lebih ya, saya tidak unboxing handphone ya. Nah, kali ini saya akan unboxing handphone lagi. Ini adalah salah satu flagship di tahun 2017 dari salah satu brand ya, brand terkemuka di Korea Selatan. Apa itu? Yuk langsung saja kita buka paket ya kan. Oke, jadi handphone ini saya beli seharga 2 juta. 2 juta ini minusnya ini ya, agan-agan bisa lihat ya, shadow. Katanya sih shadownya tidak terlalu kelihatan ya. Nanti kita lihat seperti apa shadownya. Ya, mungkin sudah tahu ya dari deskripsi video. Jadi ini adalah LG V30 Plus atau V30 Plus kan. Ini rilis tahun 2017 ya. Kalau saya tidak salah ingat itu akhir tahun ya. Sekitar November atau Desember ya. Nah, harganya ini sudah semakin turun ya. Apalagi yang saya beli ini yang versi provider AU ya, ex provider AU dari Jepang. Ya, satu angkatan dengan Docomo lah ya. Ini makanya harganya lumayan murah ya. Agak sulit ya. Ya. Oke, sebentar saya keluarkan dulu ya. Oke, sedikit effort ya untuk membukanya kan, agak sulit ini ya. Kelihatan ya warnanya biru. Sebentar, tinggal sedikit lagi kan. Saya skip dulu ya. Iya, akhirnya terbuka juga ya. Oke, saya kesampingkan dulu. Nah, ini dia. Nah, sudah kelihatan ya kan, ini LG V30 Plus ya. Ini ciri khas selatnya pasti memberikan kertas ini ya. Jadi ini adalah LG V30 Plus ya, atau V30 Plus. Ini sebenarnya masuk resmi ya ke Indonesia kan. V30 Plus ya, versi Plus itu bedanya dengan V30 biasa, itu adalah terletak di memori internalnya. Jadi ini sudah memori internal dedicated ya, 128 GB, RAM-nya 4 GB. Jadi untuk harga 2 juta lumayan bisa dipertimbangkan ya. Oke, saya cek sambil kita bahas sedikit ya tentang LG V30 Plus ini. Jadi LG V30 Plus ini dia adalah salah satu flagship LG, handphone pertama LG ya yang sudah menggunakan layar OLED ya, bukan AMOLED. Ini pertama kalinya di versi V30 seri V ya. Itu LG sudah berganti jenis LCD ya, menggunakan OLED. Sehingga nanti tampilannya juga bagus tentunya daripada yang IPS. Dan ini sudah menggunakan Snapdragon 835. Jadi ini dengan kondisi seperti ini itu bisa bersaing dengan Sony XZ Premium ya, HTC U11 atau Sharp SHV39 ya. Tapi kalau SHV39 kan harganya masih di sekitar 1,6 sampai berapa ya? Sempat naik 1,9 ya. Nah, ini ada tulisan ISAI. Kemudian ini ada logo BNO, Bank & Olufsen. Kurang jelas ya ini di kamera ya. Oke, overall yang saya dapat unitnya cukup mulus kan. Ini masih ada jack audio ya. Kemudian kamera belakangnya ini sudah dua kamera belakang dual cam, resolusinya 16 dan 13 megapiksel ya. Kemudian ini ada fingerprint plus tombol tombol power maksudnya ya. Ini ada LED flash dan ada infrared untuk fokusnya ya. Oke, layarnya 6 inch, agan-agan bisa lihat, jadi hitamnya cukup pekat. Kamera depannya ini 5 megapiksel, tapi dari reviewer ya, beberapa teman-teman di channel YouTube lain banyak yang underestimate ya untuk hasil kamera depannya. Nanti kita cobakan. Oke, sambil saya nyalakan ya. Oke, ini ada logo ISAI. ISAI itu apa ya? Coba agan-agan yang tahu komen ya. Nah, ini dari provider AU ex Jepang ya. Ini single SIM ya kan? Cukup mulus ya yang saya dapatkan fisiknya ini.
birunya juga menyenangkan, kinclong begini ya. Oh ya, ini LG seri V pertama ya yang sudah keluar dari pakemnya. Jadi kalau agan-agan mengikuti produk-produknya LG ya, itu ada V10, V20, itu masih punya bahasa desain yang bisa dikatakan identik ya. Tapi untuk V30 ini sudah mulai kelihatan ya, dia desainnya lebih unisex, lebih maco ya, bukan maco ya, lebih eksklusif ya saya pikir ya, karena sudah ini pakai kaca, kemudian bentuknya agan-agan bisa lihat ya, tipis ya, walaupun baterainya hanya 3300 mAh, tapi kalau pakai layar OLED saya pikir bisa lebih dari itu ya. Nah ini tadi sudah saya katakan kan di awal ya, ini kondisinya shadow. Coba kita lihat shadownya seberapa parah. Oke, saya skip dulu untuk cek versinya ini. Oke, kita lanjutkan kan ya. Ini UI-nya bisa agan-agan lihat khasnya LG sekali ya. Tapi yang tetap saya suka, dia masih ada fitur double to sleep dan wake ya. Kita cek di software infonya. Kita masuk ke about phone. Mana ya? Oh ini dia. Oke, untuk Android-nya dia sudah Pie ya. Ini kemungkinan update Android terakhir ya. Jadi kalau agan-agan berniat mencari yang Android 10, agan-agan bisa move on ke V40 ya. Tapi harganya masih hampir 4 juta itu. Security patch-nya termasuk baru ya di Maret 2020 ya. Ini juga kemungkinan update patch terakhir ya untuk LG V30 Plus ini. Nah, untuk kelemahan lain ya yang saya lihat, sayangnya untuk seri V SHV35 ini dia tidak punya opsi untuk bahasa Indonesia ya. Mana ya tadi ya? Nah ini dia. Nah ini ya. Jadi akan bisa lihat. Ya untungnya masih ada bahasa Inggris ya. Nah ini. Ini bisa jadi masalah, bisa jadi tidak ya, tergantung agan-agan. Oh ya, dan untuk shadow-nya sendiri, nah ini bisa agan-agan lihat dia ada bayangan tipis di sini, kelihatan ya kan? Secara horizontal ya, dan juga ada yang secara vertikal, tapi tipis sekali ya. Dan ini akan hilang kalau agan-agan pakai background hitam. Dan saya pikir tidak ada masalah juga ya untuk saya ya. Harganya juga lumayan ya. Nah untuk skor Antutu sudah saya cek ya, dia di angka segini ya, kira-kira mirip-mirip seperti Snapdragon 710, 712 ya, atau 730 ya. Jadi kalau untuk performa ya lumayan sih untuk harga 200 ribuan ya. Kemudian untuk baterai health-nya sendiri, unit yang saya dapat ini masih 91%. Jadi kira-kira baterainya itu masih 3000 mAh ya. Ya lumayan ya. Ini kalau penggunaannya tidak terlalu intens ya, 2 hari masih tembus ini ya. Nah ini yang berikutnya kita akan bahas atau cek di AIDA 64. Ini displaynya agan-agan bisa lihat ya, masih 60 Hz ya, 2017 masih belum main refresh rate ya kan. Oke, kemudian kita cek di sensor box ya. Sensor boxnya bisa dikatakan lumayan lengkap ya untuk V30 Plus ini, lumayan lengkap. Tinggal yang temperatur, dan itu juga tidak terlalu kita butuhkan ya. Nah ini pressure sensornya ya, ini karena sudah IP68 dan dia juga sudah military sertifikat ya. Tapi karena dia masih pakai bahan kaca ya, ini kalau jatuh pecah ya percuma saja ada sertifikat militer ya. Ini untuk agen-agen yang suka menonton Netflix dan ragu ya, tenang saja, dia sudah L1 ya, sehingga aman untuk digunakan menonton. Kemudian apalagi ya, ini kita cek dukungan untuk Google Cam, dia sudah hijau semua, centang hijau semua. Jadi tinggal agan-agan cari versi Gcam yang cocok ya. Oke, kita cek di CPU Z. Nah ini ya, RAM-nya 4 GB, free storage-nya masih 110 GB ya. Sudah banyak yang saya gunakan merekam video ya kemarin ya.
Ya. Oh ya, untuk speakernya ya kita tes. Oke, ini saya sudah buat. Oh, ini tidak ada suara ya yang ini ya. Oke, kita coba yang apa dulu ya ini ya. Kita coba dari RCS saja ya kan. Speakernya mono, ada di sebelah sini. Saya penuhkan ya. Lumayan nyaring ya. Oke, cukup untuk speaker. Oke, kita lanjutkan di kameranya ya. Jadi karena yang dijual ini adalah kamera, rekan-rekan bisa lihat ya, untuk kameranya dia 16 dan 13 megapiksel. Di sini ada beberapa opsi video ya. Nah, ini dia. Ini yang paling dicari adalah di opsi manual video. Memang seri V itu menjual sisi videografinya ya. Jadi lebih banyak pengaturan manual untuk sisi apa namanya? Videonya. Ini memang mau saya gunakan ya untuk di channel YouTube saya yang satunya kan, itu tentang jalan-jalan ya. Oke, kemudian ini ya untuk hasil kameranya. Untuk kamera depannya kalau di pencahayaan cukup tidak terlalu jelek sih kan. Ya 5 megapikselnya untuk ukuran flagship ya memang terlalu ngepres ya, bahkan di bawah standar ya. Tapi kalau di tempat yang cukup cahaya lumayan sih. Untuk jenis kameranya sendiri ini untuk yang standar seperti ini, width-nya seperti ini, detailnya juga lumayan sih. Ini akan bisa lihat runtuhan talut situs Kumitir yang sedang diekskavasi itu ya kan. Oke, jadi bagaimana kan? Apakah ada yang sudah menggunakan LG V30 Plus ini? Silahkan tulis experience-nya di kolom komentar ya kan. Dan terima kasih untuk agan-agan yang sudah menonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa seperti biasa untuk agan-agan yang belum sholat silahkan sholat. Kita akan bertemu lagi di video saya selanjutnya. Ya ini 2 jutaan ya sekali lagi kan ya. Tipis seperti ini. Ya layarnya ya mumpung belum kelupaan ya. Layarnya ini melengkung ya 2,5D tapi belum Edge seperti seri Samsung ya S7 atau S6 ya. Oke, terima kasih kan. Bye bye. Assalamualaikum. Oh ya, kelupaan kan. Untuk kartu ya, dia sudah 4G. Kemudian dia juga sudah support smartphone untuk jenis kartunya sendiri. Ini tidak hybrid ya, tapi single SIM. Dan kelemahan lain dia ketika dicabut slot SIM cardnya ya, dia akan restart ya. Ya, mungkin itu tambahnya kan.